Dan saya kembali ke Pak Prabowo, janganlah mati sebelum kebenaran dan keadilan itu kau wujudkan. Ini Anda katakan kemarin bahwa rela mati demi keadilan dan kebenaran. Di ruangan ini akan berada semua di depan bersama rakyat apabila Prabowo tidak mau mati sebelum terwujudnya kebenaran dan keadilan. Saya pikir itu kita setuju. Tidak memuji, Bapak ya, tidak memuji. Tapi kalau dia belok dari situ, maka kita juga akan menghadapi beliau lagi. Tadi Pak Sutoyo, saya tidak biasa memuji orang. Saya selalu mengharapkan orang berbuat baik. Jadi kalau saya menitipkan pesan kepada Prabowo, itu harapan saya ke beliau. Saya selalu begitu. Saya dekat Cendana, saya dekat Habibie, saya nggak pernah muji. Tapi saya harus menitipkan, kau jadi orang baiklah untuk negeri ini. Itu selalu pesan saya. Dan saya menyatakan, kalau persyaratan negeri ini tidak bubar, yang ditengarai oleh Prabowo 2030 bubar, adalah Prabowo kembali ke jati diri aslinya. Lepas dari bayang-bayang oligarki dan Mulyono. Bayang-bayang itu yang merusak beliau. Yang merusak beliau. Kita berjuang sama beliau sampai 2019. Tapi pada saya itu kan pindah gerbong. Masuk bayang-bayangnya Mulyono. Jokowi. Enggak Nah, ya karena dia ijazahnya asli kalau Mulyono. Lah, enggak, saya sengaja karena apa namanya? Dia gini sekarang. Saya katakan tadi, hipotesa saya bahwa oligarki ini dengan rencana menguasai Indonesia sejak dulu adalah lewat penguasaan tanah. Indonesia tidak bubar kalau penguasaan tanah oligarki ini bisa dihentikan. Itu hipotesa saya Dido. Dan ini hanya bisa diberhentikan oleh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat. Dan saya melihat mudah-mudahan Pak Prabowo masih kembali karakter aslinya. Karakter aslinya yang saya tahu, saya pernah waktu masih pejabat, saya tahu bagaimana dia mengambil Kiani Kertas itu betul-betul berdasarkan nasionalisme dan patriotisme. Saya katakan saat itu, Bapak ngapain ngambil Kiani Kertas? Ini kan rugi. Itu 2007. Apa dia katakan? Kalau saya nggak ambil ini, maka asing ambil, maka ini akan ditempatkan asing untuk. Padahal itu tahu rugi. Dari situ saya lihat dia punya patriotisme. Nah, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo yang saya kenal, mudah-mudahan saya nggak salah, dia memiliki jiwa nasionalisme, dia memiliki jiwa patriotisme, dia punya jiwa kerakyatan. Saya nggak pernah lihat tidak membantu rakyat. Dia punya rasa keadilan, dan saya ingin menyatakan dia punya otak. Ini yang paling penting. Dia punya otak. Nah, dan otaknya asli, ijazahnya asli ya. Kalau ini dipegang sama dia, maka itu saya punya harapan. Jadi bukan saya memuji Pak, harapan saya, wahai Presiden terpilih Prabowo, kembalilah ke jati dirimu untuk menyelamatkan bangsamu, agar tidak pecah seperti dugaan Pak Prabowo sendiri 2030 akan bubar. Dan kalau oligarki ini masih menguasai negeri ini lewat penguasaan tanah, maka saya perkirakan betul 2030 akan bubar. Dan saya kembali ke Pak Prabowo, janganlah mati sebelum kebenaran dan keadilan itu kau wujudkan. Ini Anda katakan kemarin bahwa rela mati demi keadilan dan kebenaran. Di ruangan ini akan berada semua di depan bersama rakyat apabila Prabowo tidak mau mati sebelum terwujudnya kebenaran dan keadilan. Saya pikir itu kita setuju. Tidak memuji, Bapak ya, tidak memuji. Tapi kalau dia belok dari situ, maka kita juga akan menghadapi beliau lagi. Itu saya pikir
Saya Pak 32 tahun di dalam pemerintahan di pusat kekuasaan, jadi saya tahu betul apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, dan pada saat Anda berkuasa lah, Anda bisa melakukan banyak hal. Jadi itu saya pikir, pada ingatan saya, ini direkam, dan silahkan itu sampaikan ke beliau. Saya banyak berdiskusi beliau di waktu 2019, jadi saya agak paham. Saya memang dari awal tidak pas dengan Jokowi, maka pada saat beliau bergabung sama Jokowi, maka saya turun dari bus, dari gerbong untuk berjuang menjadi manusia merdeka. Terima kasih.